Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kembali kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan taufik, hidayah, inayah, kekuatan, keistiqamahan sehingga kita bisa kembali berhadir, bersilaturahmi, berkumpul dengan tujuan yang sama, yaitu menggapai mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan salawat serta salam tercurahkan kepada kerabatnya, pemukanya ila yaumil qiyamah. Di malam yang penuh dengan kebahagiaan ini, kita masih membaca kitab pelajaran tentang ibadah sampai kepada penghujung di dalam bab tayammum. Jadi masih masalah tayammum sampai kepada sunat tayammum. Jadi tayammum ini sama seperti wudu fungsinya, dan bisa juga fungsinya mengganti mandi wajib, sehingga ada juga sunnah-sunnah yang dikerjakan bagi orang yang bertayamum. Ringkasnya, setiap sesuatu yang disunnahkan dikerjakan oleh orang yang berwudu, maka sunnah dikerjakan bagi orang yang bertayamum apabila sunnahnya itu bisa dikerjakan ketika orang bertayamum. Tapi amunnya kada kawa, maka kada sunnah. Orang baudu sunnah bakumur-kumur sebelum baudu, sebelum batayamum kada sunnah bakumur-kumur. Nah, tetapan lawan tanah muntong. Nah, memasukkan air ke hidung sunnah. Pas batayamum kada sunnah masukkan debu ke hidung. Nah, kalau kayaknya salah paham. Nah, tapi sunnah ketika orang hendak baudu bersiwak. Nah, maka sunnah ketika hendak bertayamum bersiwak. Sunnah ketika hendak berwudu bismillah, maka sunnah ketika hendak tayamum bismillah. Sunnah ketika wudu menghadap kiblat, sunnah ketika bertayamum menghadap kiblat. Jadi setiap sunnah di dalam sunnah wudu apabila bisa didatangkan di dalam tayamum, maka hukumnya juga sunnah. Mun kada bisa, maka kada sunnah. Nah, tapi di sini disebutkan ada beberapa sunnah yang disebutkan di dalam bab tayammum. Yang pertama, membaca bismillahirrahmanirrahim. Membaca bismillah ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap perkara yang baik maka dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Karena ujar Rasulullah, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abta'u wa fi riwayatin fahuwa ajzamu. Perkara yang baik apabila kada dimulai dengan bismillah maka kurang berkahnya. Jadi bismillah ini penting lah. Setiap sesuatu itu berbismillah. Hendak makan, hendak minum, hendak mencolok baju, maka bismillah. Itu amalan yang bagus diamalkan.
mun kada hafal bacaan mencol baju bismillah barang, kada hafal bacaan masuk ke rumah bismillah barang, kada hafal bacaan Allahumma barik lana fima razaqtana bismillah barang, bismillahirrahmanirrahim. Mun kada hafal juga bismillah mah sakit bener barang. Nah, bismillah ini insyaallah hafal aja. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, menyedikitkan debu tanah yang ada di tapak tangan apabila banyak. Menyedikiti debu nang di telapak tangan tuh hukumnya sunnah dengan cara, nah, sebelum kita melakukan tayamum disedikitkan debu. Jadi asal ada aja debu. Nah, jadi kada sunnah membenyaki debu. Jadi asal ada. Bila inya ada aja debunya di tangan, maka kita sapu maka cukup. Kemudian yang ketiga, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Karena tayamum ini kan dua anggota aja yang disapu, muha lawan tangan. Tangan ada kanan ada kiri, maka sunnah mendahulukan yang kanan, itu hukumnya sunnah. Munnya muha, maka kada sunnah mendahulukan yang kanan. Sama wudu kan kada sunnah juga sebelah kanan muha, hanya sebelah kiri. Nah, maka dalam bab tayamum juga kada sunnah. Kemudian yang keempat, berturut-turut hukumnya sunnah. Di dalam wudu juga sunnah berturut-turut. Imah membasuh muha langsung membasuh tangan, hukumnya sunnah tapi kada wajib. Demikian juga di dalam bab tayamum, sunnah juga berturut-turut. Imbah menyapu muha lawan tanah, kemudian langsung menyapu tangan lawan tanah. Kemudian yang kelima, membuka cincin pada kali yang pertama. Sunnah dalam bab wudu, sunnah dalam bab tayamum. Tapi kalau bab tayamum pas menyapu wajah sunnah membuka utas. Tapi pas menyapu tangan wajib membuka utas. Tapi kalau wudu, selama utas itu masuk haja banyu, maka sunnah haja memacul. Nah, utas dipacul. Wah, ini ada musimnya lagi pang lah. Nang musim akiknya ada nang lah. Sembahyang aja kada husuk di belakang makmum. Nah, Pak Imam sambil promosi utas, Allahu Akbar. Nah, utas syarat. Ulun aja banyak bari orang utas berapa buting di rumah ada terpakai. Ada orang bertamuan majer tangan kosong ada butas kah? Nah, unjuki orang, un simpane di rumah berapa buting 6 kah? Nah, berian orang bertahan. Kada pakai. Nya utas saja kada larang caranya memberiin nang 2-3 juta bisa pakai. Nah, memberi nang 100.000 juga. Nah, terpakai juga. Un pakai satu mat 2 hari ampe. Nya un pahilangan bang utasnya pahilangan. Pada sunnah lah. Utas sunnah lah sebelah kanan lah. Sebelah kanan jadi kalingking. Sunnah. Kemudian matanya ke dalam. Kita jarang matanya ke dalam keluar nih bang mah. Maitihakan. Cuman kebanyakan kita kan di jari manis utas, pada sunnahnya di kalingkingan. Kemudian sabuting aja butas. Kada sunnah 2. Kita bilingan butas keduanya nama sih. Keduanya. Ini kada musim utas lagi bang. Nah, utas. Sebiji aja nang sunnah. Kemudian batuknya sunnah ke dalam mandak. Itu sunnah-sunnah yang berkaitan dengan tayamum. Ditulis di sini 5 macam. Tapi ada lagi yang lain kayak basiwak, cerulun, berdoa imbah tayamum, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika. Sama wudu, menghadap kiblat, sama seberataan sunnah. Jadi tadi definisinya atau dhabitnya secara garis besar, sunnah tayamum, setiap sunnah yang disunnahkan ketika berwudu maka sunnah dilakukan ketika bertayamum apabila mungkin didatangkan ketika bertayamum. Mun kaya kumur-kumur tadi kada mungkin. Nah, mun kumur-kumurnya panglawan banyu pang aja. Mun kumur-kumur lawan banyu ada beli bertayamum. Nah, karena ada banyu berarti. Nah, orang bertayamum ini karena ketiadaan air. Kemudian ulang pembatal tayamum.
Pembatal tayamum yang pertama, semua yang membatalkan wudu. Pembatal wudu sudah kita kaji 5 macam. Pertama, keluar sesuatu di antara 2 jalan kubul atau dubur, sesuatu umum, mau bentuknya yang biasa atau bentuknya yang tidak biasa atau yang luar biasa. Umpamanya yang biasa keluar di muka kencing, keluar di belakang kotoran. Yang tidak biasa darah, keluar darah itu tidak terbiasa, cuman bisa keluar darah di kemaluan muka, bisa kemaluan belakang. Nah cuman yang luar biasa, bigi katapi keluar mau. Ini termasuk luar biasa. Kenapa? Karena makan katapi kada dibuangi biginya langsung membeheri. Orang makan orang katapi itu lon bigi-biginya taguk 2-3 bigi gin kanyang parut. Pas bener mangjar musim manune itu ada aja gantinya. Nah ada sarana pisang ganti makanan pokok katapi bisa juga musimnya. Nah, jadi bisa biasa atau yang luar biasa. Jadi keluar salah 1-2 jalan batal wudu. Ada bibinian batakun non ulun, mun bibinian jar takantut tapi di kemaluan muka batal kada kahojo nyata batal. Batakun ada batal bibinian nae. Oh, kantut ini dari mana keluarnya? Asal ada 2 jalan tadi batal. Amun ditahani pangjar kantut kemudian mariga batal kada batal. Nah, kenapa? Karena mariga itu lain kantut. Nah, lain lah. Macam-macam bang pertanyaannya jadi mah aneh-aneh juga. Nah, kemudian yang kedua, tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang boleh kawin yang sudah masuk batasan syahwat. Tersentuh aja batal, apalagi menjepai. Tersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan nang boleh kawin nang kada mahram. Nah, maka batal wudu kita tersentuh kulit. Nang ketiga, menjepai kemaluan anak manusia dengan telapak tangan atau perut jari. Tapi kemaluannya ampun manusia, ampun binatang ada batal. Kalau kau hendak tulak kalanggar ada sapi, tangannya menjepai ampun sapi, nah batal kau wudunya kada batal, cuman kada ada gawian. Nah, pun sapi dijapai-japai. Nah, ada aja waktu lain. Napang nyonya manusia ti banyak tinya ada ajahan. Jadi nang batalkan wudu menjapai kemaluan tu lawan telapak tangan patut jari. Maka menjapai kemaluan lawan selain telapak tangan lawan perut jari kada batal. Andai kata kita gatal kemudian digeru tapi lawan belakangnya kada batal. Membasuhi anak bahira lawan betis kada batal. Ada juga orang membasuhi anak bahira lawan betis. Nah, awas bahaya anak bila genap kan beles. Dan betis membasuhi anak bahira. Nah, jadi apa artinya kada batal lah. Kemudian yang keempat hilang akal batal. Dengan sebab apapun, gila, mabuk, pingsan, utun, menyabuk, pokoknya distro, nyombali gajah, bertahan tuh batal wudu. Cuman termasuk baik pang hendak menggajah baudu dahulu. Nah, cuman termasuk menyalahi orang juga lah. Nah, imbah baudu menggajah batal wudu, hilang akal. Kemudian yang kelima, tidur yang tidak tetap tempat duduk. Tapi orang yang tidak berlebihan kurus lawan orang yang kada berlebihan lamak. Kalau orang yang berlebihan lamak lawan berlebihan kurus, guring berduduk batal wudunya. Nah, tapi mana kayak ulun ini sadang aja ya lah. Nah, sadang lamaknya kayak itu. Nah, menang kurus benar awaknya ada juga orang tumai diparkakan lawan anuhan pun langsat sama sekurus awak. Nah, bila guring berduduk orang nangka kekurusan itu batal wudunya. Namun kayak normal, menulunnya normal aja bang masih kayak itu nah.
tahu menurut pandangan orang, tapi tak ada batasan, makanya ada nang kena benar kan nang lamak. Menurut ini kurang lebih Asmaul Husna aja masih kayak itu. Asmaul Husna. Tahu ya Asmaul Husna kalau oleh 99. Nah, pokoknya nang lamak benar itu bila guring berduduk batal. Kenapa? Karena jar orang nang lamak bentuk ada kerasaan bisa angin keluar lawan orang nang tatalo kurus teh. Sisanya kada batal. Meskipun bersandar, ada juga orang bersandar di masjid, nah tangan sian batal kah hudunya kada batal. Tapi jar orang mendiugah jar sandarannya itu tajungkang, tapi jangan diugah, kada batal, asal jangan diugah aja mendiugah batal lah. Nah, mengantuk tuh nah, mengantuk kayak ini aja kada batal, tapi bila tak angkat burit, nah atau sampai tak angkat burit batal wudunya. Apalagi pas seratan sujud sembahyang makanya batal. Nah, menjunggingan. Kemudian yang kedua, jadi 5 macam yang membatalkan wudu, bila orang itu bertayamum batal juga. Kemudian yang kedua, pembatal tayamum menyangka ada air bagi yang bertayamum ketiadaan air di luar sembahyang. Menyangka-nyangka ada air di luar sembahyang. Sebelum sembahyang, kemudiannya berprasangka bisa ada jar banyu hujannya di dalam sana lagi belum taitihi, langsung batal tayamumnya. Menyangka aja. Nah, jadi orang yang menyangka ada air ini jar ada 2 macam. Orang yang menyangka ada air itu 2 macam. Menyangka ada air sebelum masuk sembahyang dan tidak ada yang menghalang antara inya lawan air. Ada pang banyu aja tapi di seberang jurang. Nah, berarti kada batal tayamumnya. Ada banyu nang belum terperiksa di belakang rumah, nah langsung batal. Menyangka udah batal. Menyangka aja. Tapi kalau menyangka ini ada nya apa ngarannya? Menyangka ini ngarannya waham lah. Tawahum. Ini ada zan, ini martabat ini ada yakin, ada zan, ada waham, ada syak, ada waham. Kalau ini waham ini di bawah daripada syak, ada persenan di bawah 50%, kemungkinan ada air di luar sembahyang dan tidak ada antara inya lawan air itu penghalang, maka langsung batal sembahyangnya. Nah, kenapa garang? Karena orang bertayamum ini fungsinya itu lemah. Jadi ini hanya main pengganti. Bila inya nang diganti itu ada kemungkinan ada langsung batal. Kemudian yang ketiga, melihat air tatkala sembahyang. Melihat banyu pas serahatan sembahyang. Sedang sembahyang itu tidak gugur dengan sebab tayamum. Tapi sembahyang itu kada gugur dengan sebab bertayamum. Nah, panang kada gugur sebab bertayamum yaitu orang yang bertayamum tapi di tempat yang biasanya ada air, tapi ketika itu kada ada air. Misalnya kayak pian di Sungai Katapi. Di Sungai Katapi ini biasanya berlimpah ruah aja banyu. Cuman ada suatu saat nang mendatang dasar kadede sama sekali banyu. Tuhuk mencari kasih itu kamari kada ada tepang banyu, langka banyu. Kayak sular juga langka. Nah, ini sular nang langka. Ada banyu, sular nang langka. Nah, sular langka, batu nang naik. Nah, aturannya sular langka nih. Sular aja nang naik, ini sular langka, batu naik, juga harga pasir naik, pembangunan. Nah, upah tukang ada naik, lawan getah turun. Nah, jadi apa ngarannya? Bila orang sembahyang kemudian melihat air, Allahu Akbar, pas imbah Allahu Akbar timbul banjir bandang, batal langsung sembahyangnya nang batal. Tapi kalau menyangka ada air rahatan sembahyang kada batal. Allahu Akbar, asa bisa ada sakune banyu di belakang rumah belum terperiksa, nah kada batal sembahyangnya. Nah, tayamumnya kada batal, sembahyangnya kada batal. Tapi kalau melihat air langsung batal. Tapi nang orang bertayamum tadi nang kada gugur
sembahyangnya dengan sebab tayamum. Tayamum siapa? Yaitu tayamum orang yang bertayamum karena ketiadaan air di tempat nang biasa ada air. Nah kayak di kampung pian nih, kada ada banyu. Kemudian pian bertayamum, pas hujan batal langsung. Paksa bayang Jumat batal sama sigitan non khutbahnya biasa. Nah batal berataan. Karena kada ada banyu kita bertayamum jari imam. Khutbah pertama tayamum, khutbah kedua, kemudian khutbah kedua sembahyang pas apa ngarannya di surah yang kedua, ujuhu yawma idin khasyi'ah amilatun nasibah afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas sama'i kaifa rufi'at. Hujan marakat kedua udah pas batal lain sama sigitan mak ulang aja biasa. Nah panang diulang khutbah, jangan diulang Jumat orang lah. Mau diulang Jumat orang ada sah Jumatnya. Kenapa? Karena Jumat kada boleh dikerjakan setelah sah khutbah kam. Jadi khutbah ini bermasalah benar. Makanya menyakawa khatib pengerti kam juga minimal rukun khutbah harus memahami. Kemudian yang ketiga, murtad, membatalkan tayamum. Yang keempat lah, yakni masuk agama lain. Murtad membatalkan tayamum, tapi murtad kadang membatalkan wudu. Nah, murtad kadang membatalkan wudu, tapi membatalkan tayamum. Nya lemah tadi tayamum. Itu kayak pas sembahyang orang murtad, sembahyangnya kada sah orang murtad. Tapi jarang pak orang murtadnya sembahyang. Cuman andai katanya murtad kemudian balik ke agama Islam, wudunya kada batal. Nah, kenapa? Karena murtad kadang membatalkan wudu. Kemudian peringatan, satu kali tayamum hanya boleh dipakai untuk satu kali sembahyang fardu dan beberapa kali sembahyang sunnah. Nah kemudian hanya masalah sembahyang. Jadi habis sudah masalah bersuci, masalah istinja, masalah bersihin najis, masalah wudu, masalah tayamum. Jadi alat untuk bersuci sudah kita selesaikan. Hampir setahun kita selesaikan pelajaran tentang masalah alat persiapan untuk sembahyang. Ini persiapannya aja. Jadi sembahyang ini sebenarnya sesuatu yang perlu disiapkan zahiran wa batinan. Tapi kita ini nang zahir mempersiapkan gerak-gerik zahir supaya menghadap Tuhan ini dalam keadaan suci. Karena batin suci, zahir kada suci kada diterima oleh Allah. Innallaha taibun la yaqbalu illa taiba. Kemudian suci zahir sah secara hukum fikih, tetapi karena ujian Nabi SAW apa ngarannya, inna shalah yuktabu ala qadri ma'akala minha. Sembahyang ini diberi pahala karena kadar khusyuk di dalam sembahyang. Nah, karena kita belajar pulang ada rahasia-rahasia yang perlu diarahkan dan kita pelajari untuk kesempurnaan beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sembahyang wallahu a'lam. Ada